Dynamic routing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Setelah minggu kemarin di praktikum Jarkom kita belajar tentang routing statis, minggu ini kita akan belajar tentang routing dinamis atau dynamic routing. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita flashback dulu materi routing kemarin. Ingat, setelah menonton video ini, saya minta teman-teman nanti simpulkan apa perbedaan antara routing statis dan dinamis. Nanti dikumpulkan di e-learning, tulis saja menggunakan bahasa kalian sendiri-sendiri, lalu dikirim dalam bentuk PDF, oke? Nah, jadi routing itu adalah mekanisme untuk menentukan rute terbaik dari satu jaringan ke jaringan lain. Kita ambil contoh dari latihan kemarin. Nah, pada topologi ini, misalnya kita akan mengirim paket dari PC 0 ke PC 2, maka router harus melakukan routing untuk menentukan jalur mana yang harus dia tempuh untuk dapat mengirim paket ke destinasi yang dituju, yaitu ke PC 2. Nah, routing itu terbagi menjadi dua, ada routing statis dan routing dinamis. Jika routing statis, maka konfigurasinya dilakukan secara manual. Artinya, jika terjadi perubahan topologi, bisa itu penambahan atau pengurangan router, maka kita sebagai administrator jaringan harus mengupdate tabel routing secara manual. Misal pada topologi ini, maka kita harus mengkonfigurasi tiap-tiap router yang ada. Di router 0, maka harus memasukkan konfigurasi router 1 dan 2. Lalu di router 1 harus memasukkan konfigurasi router 0 dan 2. Dan juga di router 2, maka harus memasukkan konfigurasi router 0 dan router 1 agar semuanya dapat terhubung atau terkoneksi. Itulah static routing. Di topologi ini ada 3 router, yang mana kita harus mendaftarkan all network atau destinasi dan gateway yang ada. Bayangkan jika ada 10 router, maka akan sangat menguras waktu yang sangat lama untuk mengkonfigurasinya. Jadi, routing statis ini hanya digunakan pada skala jaringan yang kecil saja. Itulah kekurangannya. Saat jaringan semakin besar, maka penerapan static routing ini akan semakin sulit dan rumit. Tapi, kelebihan dari static routing ini akan menghemat resource dari router karena static routing ini digunakan dalam skala jaringan yang lebih kecil. Lalu, kelebihan lainnya adalah lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena kita sudah tahu yang mana saja yang sudah terhubung dari router 1 dengan router 2 dan seterusnya. Karena administratorlah yang berperan penuh. Itulah konsep dari routing statis. Nah, kita move on dari routing statis. Sekarang kita akan membahas tentang routing dinamis atau dynamic routing. Nah, dynamic routing ini dia routernya membuat jalur komunikasi data secara otomatis. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan secara otomatis membuat jalur routing yang baru atau router akan mengupdate tabel routingnya sendiri. Kita hanya perlu mendaftarkan network yang berkaitan saja. Misalnya, kita gunakan topologi yang tadi ya. Jika topologi ini menggunakan routing dinamis, maka di router 0 hanya perlu mendaftarkan network yang berkaitan saja atau yang directly connect. Sehingga yang didaftarkan hanya network 192.168.1.0 dan 192.168.10.0. Jadi kita hanya perlu mendaftarkan yang berkaitan saja. Begitu ya konsep dari dynamic routing.
Lalu perbedaan lainnya antara routing statis dan dinamis adalah routing dinamis ini memiliki protokol routing. Apa itu protokol routing? Protokol routing, maka ini aturan yang dilakukan oleh router untuk bisa menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Jadi intinya protokol routing itu aturan yang harus dilakukan router untuk bisa menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data. Nah, ini dia klasifikasi routing. Routing protokol itu terbagi menjadi dua. Ada interior gateway protocol atau kita sebut IGP, adalah protokol routing yang digunakan di dalam sebuah autonomous system atau AS. Lalu di IGP ini dikategorikan menjadi dua, yaitu ada distance vector dan ada link state. Ada distance vector dan link state. Distance vector ini adalah protokol routing yang menitik beratkan pada jarak dan arah dalam melakukan pemutusan routing terdekat. Ditentukan pada jarak dan arah atau hop count untuk menentukan jalur terbaiknya. Tentu jarak dan arah yang akan ditempuh adalah yang paling dekat. Yang menggunakan protokol ini ada RIP atau Routing Information Protocol, lalu ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, dan ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EIGRP ini versi update dari IGRP. Lalu ada link state yang merupakan protokol routing menitik beratkan pada perhitungan metrik cost atau menitik beratkan pada bandwidth yang lebih besar dan lebih cepat. Contoh dari link state ini ada OSPF dan ISIS. Untuk lebih memperjelas perbedaan antara distance vector dan link state, perhatikan gambar ini. Anggap saja kita akan mengirim informasi dari PC 0 ke PC 1. Nah, PC 0 ini disebut dengan source dan PC 1 disebut dengan destination. Maka untuk distance vector yang menitik beratkan pada jarak dan arah, informasi akan dikirim dari router 0 apakah ke router 1 atau ke router 3 atau ke router 2 yang jaraknya lebih dekat dengan destinasi atau PC 1. Ayo? Iya, betul. Dari router 0 akan menuju ke router 3 karena jaraknya lebih dekat dengan destinasi. Namun, jika link state, maka akan memilih router dengan bandwidth yang paling besar. Maka, data dari router 0 akan dikirim kemana? Apakah ke router 1 dengan bandwidth sebesar 56 kilobit per second, atau ke router 3 56 kilobit per second, atau ke router 2 1 gigabit per second? Iya, betul. Jawabannya adalah dari router 0 ke router 2 karena ukuran bandwidthnya lebih besar. Lalu dari router 2 sudah pasti akan menuju ke router 3 dengan bandwidth sebesar 1 gigabit per second. Sehingga dari router 3 akan disampaikan ke PC 1. Seperti itu. Lalu routing protokol yang kedua adalah Exterior Gateway Protocol atau EGP. EGP ini merupakan protokol yang membawa informasi routing antara dua buah autonomous system. Contoh dari EGP ini adalah Border Gateway Protocol atau BGP. Untuk lebih memperjelas, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, ketika sebuah routing protokol menggunakan IGP, berarti dia hanya bisa berkomunikasi dalam sebuah AS.
AS10 dan AS20 terdiri dari berbagai macam router. Ketika routing protokol menggunakan IGP, berarti mereka bisa saling berkomunikasi atau saling bertukar informasi hanya dalam satu buah AS. Berarti hanya sesama router itu saja. Jika kita menggunakan EGP, maka Autonomous System 10 dan Autonomous System 20 ini bisa saling berkomunikasi. Mari kita latihan routing dinamis di CPT dengan menggunakan routing protokol EIGRP yang ada di dalam modul. Nah, ini dia konfigurasi EIGRP. Ini ada topologi yang akan kita jadikan sebagai latihan pada materi routing dinamis kali ini. Kita buka Cisco Packet Tracer, kemudian kita pilih router PT, 2 buah router PT, lalu kita pilih switch. Kemudian kita pilih PC sebagai end device. Saya akan menambahkan server juga. Nah, setelah itu kita hubungkan perangkat dengan menggunakan kabel. Untuk router 0 dan router 1 kita hubungkan dengan serial DTE. Lalu router dengan switch menggunakan, jika kalian ingin agar portnya itu bisa terlihat, maka kalian bisa centang di bagian option lalu pilih preference, always show port labels in logical workspace. Kemudian kita hubungkan router dengan switch menggunakan kabel straight seperti ini, dan juga hubungkan switch dengan end device menggunakan kabel straight. Nah, jika sudah, kita akan beri tulisan agar dapat mempermudah ketika kita akan mengkonfigurasinya. Misal di router 0 itu ada SE2/0 dengan IP 128.100.0.1, lalu untuk FA0/0 192.168.1.1, kemudian untuk router 1, dan untuk end device-nya kita tuliskan juga IP dan gateway-nya agar ketika mengkonfigurasi lebih mudah. Oke, setelah itu kita akan mulai untuk mengkonfigurasi. Kita buka router, kemudian enable, konfigurasi terminal, kita singkat saja menjadi conft, kemudian kita masuk ke port SE2/0, masukkan IP yaitu 128.100.10.1 dan subnet masknya 255.255.00, kemudian no-sh, setelah port SE2/0, kemudian kita menuju interface FA00, masukkan IP address, dan subnet mask.
Nah, setelah itu jangan lupa untuk no SH agar bisa nyala ya. No SH itu no shutdown. Nah, setelah router 0 selesai, kita menuju ke router 1. Sama yang dilakukan dengan router 0, kita enable dulu, kemudian konfigurasi terminal. Oke, kemudian kita masukkan interface SE3/0, masukkan IP address dan subnet mask. No SH. Untuk FA00, untuk interface FA00 kita masukkan IP address, IP add 192.168.2.1. Lalu kemudian subnet mask. Setelah itu no SH. Nah, di sini sudah menyala ya. Oke. Setelah kita konfigurasi IP pada router, ini 168 ya. Kemudian kita menuju ke end device-nya. Kita mengkonfigurasi IP pada end device. Kita buka PC 0. Untuk PC 0 kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Oke, kita copy ya. Untuk di gateway-nya kita ubah 1.1. Nah, subnet mask-nya menggunakan subnet mask kelas C. Kemudian untuk server IP address-nya 1.3. Kemudian untuk default gateway-nya sama yaitu 1.1. Seperti itu. Lalu kita masuk konfigurasi di PC 1 dengan IP address 192.168.2.2. Kemudian untuk default gateway-nya itu 2.1. Oke. Nah, jika sudah selesai, kemudian ini intinya yaitu kita melakukan routing. Karena kita menggunakan konfigurasi EIGRP, kita menggunakan protokol EIGRP, maka EIGRP itu memiliki perintah konfigurasi sebagai berikut. Kita konfigurasi dengan memilih router, kemudian enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan router EIGRP dengan nomor autonomous system 10. Setelah itu, kita masukkan network apa saja yang berhubungan dengan router 0. Yang pertama, network yang berhubungan adalah network 192.168.1.0 dan 128.100.0.0. Network 128.100.0.0. Kemudian satu lagi adalah network
192.168.1.0. Sudah deh, selesai. Jadi routing dinamis ini hanya mengkonfigurasi yang berhubungan dengan router yang berkaitan saja. Kita keluar. Lakukan hal yang sama dengan router 1. Kita lakukan konfigurasi EIGRP. Ya, yang berkaitan adalah network ini ya. Kita enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan router EIGRP dengan nomor autonomous system 10. Ini nomor autonomous systemnya harus sama. Jika tidak sama, maka tidak akan bisa saling berkomunikasi. Kita masukkan networknya, yaitu 128.100.0.0. Nah, ini tidak apa-apa. Kemudian kita masukkan network 192.168.2.0. Ini ya, 2.0. Oke. Lalu kita exit. Nah, sekarang kita uji coba. Kita coba untuk ngeping atau kita kirim data ya, pilih amplop. Nah, jika awal memang suka failed ya. Nah, kita coba untuk kedua kalinya. Nah, hasilnya adalah successful atau datanya bisa terkirim. Informasi bisa tersampaikan dari PC 0 ke PC 1, begitu pula sebaliknya. Seperti itu, kita sudah berhasil melakukan routing dinamis dengan konfigurasi protokol EIGRP. Nah, kita coba untuk servernya, karena dia yang memberi layanan, maka kita coba mengedit layanan web browsernya ya. Nah, misalnya ini kita ubah saja menjadi latihan dynamic routing ya. Dynamic routing. Kemudian ya, kita ubah-ubah lah ya. Coba kita ubah bagian sini. Hapus, kemudian kita tuliskan welcome to Praktikum Jarkom 2020. Asik. Oke, lalu kita save. Yes. Nah, divisi 1 kita akan mencoba layanan pada server 0 ya, apakah web browsernya bisa diakses? Nah, kita tuliskan saja URL-nya dengan menggunakan IP pada server tersebut 192.168.1.3. Go. Nah, ini ya sudah bisa diakses. Nah, ini welcome to Praktikum Jarkom 2020. Nah, oke. Berarti ini routing dinamisnya sudah berhasil. Jadi intinya routing dinamis ini lebih efisien ya daripada routing statis begitu. Oke, cukup sampai di sini saja video pembahasan tentang dynamic routing. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ketika praktikum pada saat video conference. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.